ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak. Di tengah seruan gencatan senjata internasional, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu justru mengumumkan rencana baru, mengambil alih kendali penuh kota Gaza. Langkah ini langsung memicu gelombang protes, kekhawatiran dunia, dan ketakutan mendalam di kalangan warga Palestina yang sudah hampir 2 tahun hidup di bawah bayang-bayang perang. Apa yang sebenarnya ada di balik rencana ini? Dan bagaimana dampaknya bagi para sandera yang masih tertahan? Jumat, 8 Agustus 2025. Kantor Kepresidenan Israel merilis pernyataan resmi. Kabinet Keamanan menyetujui rencana Netanyahu agar militer Israel IDF mengambil alih kendali kota Gaza. Ini adalah bagian dari strategi yang disebut Netanyahu untuk mengalahkan Hamas. Tidak hanya itu, ada 5 prinsip yang diadopsi Kabinet Keamanan untuk mengakhiri perang. Pelucutan senjata Hamas. Pengembalian semua sandera, baik hidup maupun meninggal. Demilitarisasi jalur Gaza. Kontrol keamanan Israel di wilayah tersebut. Pembentukan pemerintahan sipil alternatif bukan Hamas, bukan otoritas Palestina. Dalam wawancara dengan media AS, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak berniat memerintah Gaza secara permanen. Menurutnya, Israel hanya ingin membentuk perimeter keamanan. Rencana jangka panjangnya, menyerahkan Gaza kepada pasukan Arab yang dianggap mampu memerintah tanpa mengancam keamanan Israel, sekaligus memberi kehidupan yang layak bagi warga Gaza. Namun, Netanyahu menutup pernyataannya dengan kalimat yang jelas, itu tidak mungkin dilakukan dengan Hamas. Rencana ini bukannya tanpa penentangan. Di Israel sendiri, ratusan orang berunjuk rasa di dekat kantor Perdana Menteri di Yerusalem. Mereka menuntut satu hal, kesepakatan untuk membebaskan para sandera. Bagi mereka, perluasan operasi militer terutama di daerah padat penduduk seperti kota Gaza hanya akan memperbesar risiko bagi nyawa para sandera. Sharon Kangasakon, salah satu pengunjuk rasa, mengatakan, satu-satunya cara untuk memulangkan para sandera adalah menghentikan perang. Selama hampir 2 tahun perang, lebih dari 2 juta penduduk Gaza berada di ambang kelaparan. Infrastruktur hancur, akses medis terbatas, dan jalur bantuan kemanusiaan sering terhambat. Jika operasi darat Israel diperluas, warga khawatir korban jiwa akan meningkat drastis. Ahmad Salem, warga Gaza berusia 45 tahun, mengungkapkan, operasi darat berarti lebih banyak kerusakan dan kematian. Rencana Netanyahu ini juga menimbulkan kekhawatiran internasional. Negara-negara sekutu Israel pun mulai mempertanyakan bagaimana strategi ini akan mempengaruhi proses perdamaian. Beberapa analis menilai, tanpa gencatan senjata dan pembicaraan politik yang serius, rencana ini hanya akan memperpanjang penderitaan warga Gaza dan mengancam stabilitas kawasan. Jika Israel benar-benar mengambil alih kota Gaza, ada beberapa kemungkinan skenario. Hamas bisa kehilangan sebagian besar kendali teritorial, namun justru memperkuat perlawanan bawah tanah. Israel akan menghadapi tekanan internasional yang lebih besar, terutama terkait korban sipil. Proses pembentukan pemerintahan sipil baru bisa memicu persaingan antar fraksi Palestina. Pertanyaan terbesar adalah, apakah langkah ini akan benar-benar mengalahkan Hamas, atau justru menyalakan bara perang yang lebih besar? Di tengah penderitaan yang tak kunjung usai, rencana ini menjadi babak baru dalam konflik panjang Israel-Palestina. Bagi warga Gaza, keputusan ini mungkin berarti satu hal, hari-hari ke depan akan semakin sulit. Bagi para sandera dan keluarga mereka, waktu terus berjalan dan harapan semakin tipis. Dan bagi dunia, ini menjadi ujian moral. Apakah kita akan membiarkan perang ini terus berlanjut, atau menekan semua pihak untuk memilih jalan damai? Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah Netanyahu ini akan membawa keamanan, atau justru memperpanjang derita? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.